Tekanan Amerika Serikat dan Israel tak membuat Iran menghentikan serangan ke basis militer dan fasilitas pendukung musuhnya. Iran meluncurkan gelombang serangan ke-42 yang menyasar Israel dan fasilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV menyebut dalam serangan berkode Labaik Ya Khamenei ini, Iran meluncurkan rudal andalannya seperti Emad, Qadar, Haibar Shekan, dan Fattah. Selain drone yang selama ini jadi andalan Iran. Israel tak tinggal diam, Iron Dome yang jadi andalan Israel mencegat rudal Iran yang datang. Serangan pada Kamis dini hari telah membuat militer dan warga Israel berjaga, mengantisipasi rudal yang lolos masuk ke wilayah mereka. Pesawat Kementerian Darurat Rusia mendarat di Bandara Internasional Lankaran di Azerbaijan. Pesawat ini membawa bantuan dan obat-obatan untuk selanjutnya dikirim ke Iran. Rekaman video menunjukkan karyawan kementerian dan petugas bandara berdiri di dekat pesawat. Pesawat IL-76 ini membawa lebih dari 13 ton obat-obatan dari Moskwa. Obat-obatan ini akan diserahkan kepada perwakilan resmi pemerintah Iran untuk membantu masyarakat yang terdampak perang. Sebelumnya, Azerbaijan juga mengirimkan 30 ton makanan dan hampir 2 ton obat-obatan untuk Iran. Rusia mulai mengirimkan sejumlah bantuan untuk Iran. Apakah langkah ini membuat Rusia akan terlibat lebih lanjut dalam perang AS dan Israel melawan Iran? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharja dan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Selamat petang, salam Indonesia. Mbak Dina, apakah sebenarnya bantuan yang dikirimkan oleh Rusia, kan sebelumnya informasinya bantuan intelijen, kemudian juga soal strategi taktik, sekarang dalam bentuk logistik. Apakah ini bisa diartikan sebagai sebuah statement Rusia untuk Amerika Serikat dan Israel? Iya, saya nyatakan bahwa dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir di beberapa hari lalu ya, itu dikeluarkan satu statement dari Dewan Keamanan PBB bahwa Iran dikecam atas serangannya terhadap negara-negara Teluk, dan di sana nampak betul yang abstain itu adalah China dan Rusia. Nah, dalam hal ini Rusia lah yang kemudian bergerak sekarang menyediakan atau akan tabling ya, akan menaruh draft alternatif di Dewan Keamanan PBB, karena menurut dia apa yang disampaikan dalam resolusi yang terakhir itu tidak menggambarkan bahwa Iran itu korban yang diserang terlebih dahulu, gitu. Jadi posisinya di sini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa situasi yang berkembang ini masih sangat dinamis dan boleh dikatakan cenderung kacau ya dari segi tata urutan kejadian begitu, sehingga Iran masih merasa belum mendapatkan dukungan atas apa yang dialami, dan selama ini dia coba cari solusinya melalui jalan-jalan kerjasama, juga komunikasi dengan beberapa pihak, itu belum berhasil. Kalau dari lewat Dewan Keamanan PBB, Rusia dan Tiongkok sudah melakukan pembelaan untuk Iran, kemudian juga artinya sudah ada pengiriman bantuan. Apa yang sebenarnya mau ditunjukkan juga oleh Rusia kepada Amerika Serikat dan Israel? Di sini salah satunya adalah strategi perang. Jadi kedua negara ini secara pribadi menurut saya Rusia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan daya ungkit, daya tawar dalam posisinya dia berhadapan dengan Ukraina dan juga Uni Eropa. Dengan berkurangnya ya, dengan semakin minimnya cadangan minyak yang beredar karena konflik ini, Rusia kemudian mulai menekan Amerika Serikat untuk bisa melepaskan sanksi yang diberikan atas minyak dan gas Rusia. Di sisi yang lain bisa kita lihat bahwa salah satu perjuangannya saya kira adalah BRICS, karena BRICS sekarang juga dipecah ya. India kemarin baru saja makin nampak jelas dia bergerak mendukung Israel dan Amerika Serikat, sementara China dan Rusia
masih berusaha untuk menjaga konsolidasi di dalam BRICS. Di sini daya tawar ya dari segi ekonomi, kemudian konektivitas, kemudian juga dalam hal strategi senjataan itu dimunculkan. Oke, di sisi lain Pak Reza, White House juga jelas bilang Amerika Serikat nggak senang nih dengan bantuan yang diberikan oleh Rusia kepada Iran. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah ancaman yang serius juga? Saya pikir Rusia menempatkan dirinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang adil. Memang tidak fair itu menempatkan Iran sebagai seolah-olah sebagai tertuduh ya. Iran adalah korban dari Amerika Serikat dan Israel yang merusak perjanjian hukum internasional, terutama sekali pasal artikel 2.4 dari Piagam PBB. Jadi tadi setuju saya dengan Ibu Dina, hendaknya kita memahami urutan-urutan kejadian. Jadi yang dikritik itu hendaknya jangan Iran saja. Sebab penyebab utamanya adalah Amerika Serikat yang menyerang pada tanggal 28 Februari, dan sebelumnya Amerika Serikat sudah bertingkah pola yang sama pada tahun lalu bulan Juni, dan sebelumnya sebelumnya lagi pada tahun 2018 lewat merusak keramah tamahan dari Joint Comprehensive Plan of Action. Jadi ini ada suatu pola, dan sayangnya Dewan Keamanan PBB ini tidak merujuk kepada sejarahnya begitu. Berarti Pak Reza, Anda meyakini Dewan Keamanan PBB akan bisa mengurai kusutnya kronologi konflik di Timur Tengah ini secara fair nggak? Ya, sekarang ini tampaknya tidak fair karena ada Amerika Serikat di situ yang semena-mena menggunakan hak vetonya, dan memang di sini perlu koordinasi yang sangat bagus antara Rusia dan Cina, kemudian didukung oleh anggota-anggota tidak tetap DKPBB jumlahnya 10, agar resolusinya itu lebih tegas begitu, dan Amerika Serikat juga harus berani, dia yang menyebabkan kerusakan. Jadi kalau sekiranya ada kritik dari DKPBB lewat sebuah resolusi, dia harusnya fair begitu. Jangan menuduh orang sebagai jangan lempar batu sembunyi tangan. Pelaku perusakan atas hukum internasional itu adalah Amerika Serikat dan Israel, dan bukti-bukti menunjukkan tanggal 28 Februari kemarin malah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, pemimpin spiritual Iran, dan juga ratusan pelajar-pelajar di Iran. Jadi dunia ini memang PBB ini harus direformasi tampaknya ini agar lebih adil dan lebih menggambarkan kedaulatan sekitar 160 sekaligus. Oke, kalau Mbak Dina melihatnya, Amerika Serikat udah bilang siapapun pemimpin selanjutnya yang tidak di ACC Amerika Serikat nggak akan bertahan lama. Tapi di sisi lain juga Iran, Mujtaba sudah bilang akan membalas dendam. Apakah ini sebenarnya bisa dibaca sebagai kalau eskalasi kayaknya akan masih memanas? Betul, saya kira mungkin lebih jelas kalau saya bilang di Dewan Keamanan PBB saat ini sudah buntu. Sebenarnya kemarin memang sempat ada harapan ya bahwa ketika digagas satu resolusi, bayangan saya itu akan bicara soal kemanusiaan lah, atau minimal penegakan dari prinsip-prinsip pada saat negara berperang. Ternyata bukan itu. Dan kalau saya lihat komposisi dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, ini memang cenderung komposisinya berisi negara-negara yang pro terhadap Amerika Serikat. Artinya memang buntu ya selama mungkin setahun ini, kecenderungannya adalah kita nggak bisa jalan lewat Dewan Keamanan PBB. Berarti jalur yang harus kita tempuh adalah justru di luar. Kemarin juga sempat ada statement dari ASEAN, dan statement di ASEAN itu menurut saya juga cenderung masih bingung ya suasananya, karena ASEAN juga mengecam serangan Iran, dan Thailand bahkan protes dan memanggil duta besar Iran untuk ketemu. Ini kan berarti posisinya orang masih tetap bingung, negara-negara di dunia ini masih bingung tentang sebenarnya apa sih yang menjadi pokok permasalahan. Padahal menurut saya sih harusnya kita bisa melihat bahwa Iran itu misalnya kalau dia dikatakan menyerang sembarang gitu ya, pesawat-pesawat atau vessel, kapal-kapal yang lewat di Selat Hormuz. Faktanya kapal dia aja ditembak, posisinya itu di Samudra Hindia gitu, jauh dari posisi perang. Itu pun ditembak di torpedo waktu itu oleh Amerika Serikat. Jadi kita harus bicara betul-betul secara proporsional, kembali lagi melihat
Karena kalau tidak, ini saya kira eskalasi Rusia dan Cina semakin bertekad untuk membantu itu akan memperburuk, apalagi dari pihak Israel dan Amerika Serikat, kata-kata yang dilontarkan itu super Provokatif masih ya? provokatif ya. Oke, di tengah kebingungan itu sejauh mana juga kemungkinan negara-negara yang kapal tankernya diserang di Selat Hormuz ataupun negara-negara yang ada pangkalan Amerika Serikatnya juga diserang oleh Iran akan terlibat? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan minta tanggapan dari keduanya. Tetap bersama kami, tetap di Kompas TV. Tekad untuk membuat Iran disegani dunia disampaikan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, setelah menggantikan sang ayah. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memberikan pernyataan yang menegaskan akan membalas dendam atas warganya yang menjadi korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pembaca berita televisi Iran, Mojtaba mengatakan, "Kami tidak akan menahan diri untuk membalas dendam atas kematian warga Iran yang menjadi korban, terutama kejahatan yang menyasar anak-anak seperti serangan yang sengaja ditargetkan ke sekolah." Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pihaknya bersama sekutu Amerika Serikat akan terus menyerang Iran. Ia mengklaim telah menghancurkan infrastruktur nuklir hingga fasilitas peluncuran rudal dan peluncur milik Iran. Netanyahu menegaskan tidak akan menawarkan asuransi jiwa apapun kepada pemimpin Iran yang tewas. Ia juga menegaskan akan terus menyerang rezim Iran yang telah menindas mereka selama hampir setengah abad tumbang. Tindakan ini menurut Netanyahu dilakukan agar rakyat Iran bisa membangun rezim baru yang bisa menjalin hubungan lebih baik bersama Israel. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. והשינוי הדרמטי הזה בכוח שלנו מול הכוח של אויבינו הוא המפתח להבטחת קיומנו. Kita lanjutkan dialog bersama Mbak Dina Praptora Harja dan Pak Teguh Reza Shah. Pak Reza, yang juga dilakukan Iran saat ini adalah melakukan serangan kepada kapal-kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Apakah sebenarnya tindakan Iran ini melegitimasi sumpah yang disampaikan oleh Mojtaba kalau ia akan membalas dendam kepada siapapun, kepada Amerika Serikat dan Israel? Terima kasih. Iran sudah menduga ya dia akan diserang sehingga sekitar 2 minggu sebelum hari ini itu Duta Besar Iran di PBB sudah menyurati Sekjen PBB, sudah diwanti-wanti bahwa perjanjian ini akan dibatalkan oleh Amerika Serikat. Perjanjian yang terakhir ya akan dibatalkan oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat akan menyerang Iran. Iran mengatakan dalam hal dirinya diserang, dia akan membalas. Targetnya adalah semua aset Amerika Serikat dan Israel yang di lokasi yang ada di Israel, dan juga pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah-wilayah Timur Tengah. Bahkan juga instalasi Amerika Serikat yang berada di laut. Itu sudah dijanjikan. Jadi dalam hal ini saya pikir kita hendaknya menempatkan diri sebagai melihat Iran sebagai negara yang diserang, negara yang sedang mempertahankan kedaulatannya, dan dia akan menyerang secara sangat sistematis kapal-kapal yang dia duga akan digunakan buat menyerang Iran. Nah, tapi Pak Reza, kalau misalnya dia terus melakukan serangan kepada kapal tanker yang lewat, apakah negara-negara yang kapalnya itu diserang, termasuk negara yang ada pangkalan militer AS-nya di sana, akan ikut terlibat pada akhirnya? Saya pikir tidak. Iran sangat hati-hati sekarang karena Mojtaba Khamenei ini juga tampaknya akan sangat realistis. Dia tidak akan sembarangan melakukan penyerangan, tapi dia sudah mendata yang boleh keluar masuk Selat Hormuz itu adalah Rusia,
China dan Pakistan. Indonesia baru diberikan izin setelah ada permintaan khusus dari pemerintah Indonesia. Dan di luar itu tidak diizinkan oleh Iran. Bahkan Amerika Serikat mengatakan akan melindungi kapal-kapal yang akan keluar masuk. Iran mengatakan bagus, itu akan jadi sasaran kami. Jadi tampaknya Iran masih logik dan dia masih punya stok peluru kendali, dan untuk itu kita ke depannya masih akan melihat akan tingginya pertukaran peluru kendali antara Iran dengan Israel. Oke, kalau misalnya perlu diantisipasi ini akan terus berlanjut, eskalasi akan terus memanas, Mbak Dina, apa yang kita Indonesia harus antisipasi? Satu, Sorry Pak Reza, saya ke Mbak Dina dulu. Baik. Baik. Pertama, saya dengarkan Presiden akan melakukan perjalanan lagi ke luar negeri ya, ke sejumlah negara. Saya menghimbau agar Presiden menahan diri untuk tidak pergi dulu ke luar negeri. Pertama, karena banyak hal itu sebenarnya bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi dari Jakarta. Kemudian yang paling esensial itu sebenarnya adalah pricing in atau melekatkan risiko perang ini, risiko akibat perang ini ke dalam berbagai macam kebijakan yang ada di dalam negeri. Dan mengerjakan hal itu betul-betul harus duduk bersama dengan para menteri dan para pemangku kepentingan dari sektor swasta juga. Ada industri, ada soal subsidi, ada soal bansos, ada soal penyediaan lapangan kerja, kemudian juga cadangan minyak, kerjasama untuk memastikan bahwa jalur mobilitas baik itu lewat darat atau laut, kemudian harga tiket pesawat, kemudian harga barang ya, logistik itu bisa terkendali. Semua itu nggak mungkin bisa dilakukan tanpa kita duduk bersama secara tenang. Justru jangan kemana-mana dulu. Saya beri contoh misalnya satu pendekatan yang cukup menarik ini dilakukan oleh Jepang. Jepang sudah merilis 45 hari cadangan minyaknya untuk menjaga keseimbangan harga di kawasan. Jadi itu salah satu solusi dia untuk mengimbangi situasi yang belum pasti ini ke depan. Nah, gerakan-gerakan seperti itulah yang kita nantikan sebenarnya di dalam negeri, kerjasama, dialog. OIC juga kerjasama negara-negara Islam ini belum ada pertemuan emergensi ya. Kemudian gerakan non-blok juga belum ada emergensi. Menurut saya kalau Indonesia mau, lakukanlah itu dialog, tidak perlu disiarkan lewat media sosial, katakan saja secara umum bahwa sedang digerakkan satu jalur di luar jalur B karena ini stuck gitu. Itu justru jauh lebih memberi harapan dan stabilitas. Oke, kita harapkan tentu tidak berlangsung lama untuk konflik Timur Tengah dan Indonesia bersikap tetap dengan posisi sebagai negara non-blok. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah dan Mbak Dina Prapto Raharja sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.